Mari kita lanjutkan pengajian ilmu tajwid. Dan ini menyempurnakan bab makharijul huruf yang tertinggal, huruf-huruf yang ada di pojok lidah. Kemarin itu sebenarnya belum selesai, kok tiba-tiba saya meloncat ke makhraj hidung, makhraj bibir ya, kemudian sifatul huruf. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makhraj lidah yang terakhir yaitu makhraj pojok-pojok lidah. Di situ ada pojok lidah bermain ke 3 tempat, yakni bekerja sama dengan 3 tempat. Yang pertama, pojok lidah bekerja dengan akar gigi tengah yang atas. Artinya akar ini bukan berarti gigi itu ada akar-akarnya. Maksudnya adalah tempat menancapnya gigi tengah atas. Ya, caranya yaitu pojok lidah dikenakan ke akar atau ditempelkan ke akar gigi atas. Di situ keluar huruf to, dal, ta. Ya. Di sini ada perbedaan yang agak menyolok jelas, yaitu antara ta dengan dal. Itu sama-sama menggunakan pojok lidah dengan akar gigi tengah atas. Hanya saja untuk dal itu pojok lidahnya agak melebar. Untuk ta sedikit saja. Da, jadi agak lebar. Ta, hanya kecil sedikit ya. Sehingga ada istilah Jawa yang menambah kita paham, yaitu kalau ta itu nutul, kalau dal itu dodol ya. Ya, ternyata sebelum dibedakan dengan sifat-sifat sudah beda di dalam makhrajnya, yaitu beda cara ya. Hati-hati untuk huruf-huruf ini di dalam menempatkan makhrajnya. Bisa saja ta itu berbunyi ta, dal berbunyi dal. Nah, itu jelas karena salah meletakkan pojok lidahnya. Jadi pojok lidahnya harus betul-betul pojok atau runcingnya. Jangan agak ke bawah. Ke bawah kemudian melengkung, jadi mulet gitu ya. Akhirnya jadi tak menjadi ta, dal menjadi dal. Ya. Orang yang sudah dialeknya seperti itu, seperti umumnya orang-orang Hindu di Bali maupun di India, juga di Aceh, juga di bagian beberapa kabupaten di Jawa Barat, itu tak ta. Untuk mengubahnya ya sulit sekali ya. Jadi dengan makhraj itu tak berbunyi ya ta ya, bukan ta ya. Yang dal berbeda dengan ta. Kalau ta ada hamesnya, nanti dijelaskan pada sifat-sifatnya lah gitu ya. Sekarang sementara makhrajnya saja ya. Yang dal itu da, bukan da, bukan da. Ya, untuk dal ini ya seperti kita ini kalau berbicara ada, tidak ada, tidak pula ada. Ya. Ada kata-kata Pak Didik dan Pak Dadang sedang di dalam gedung.
kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Bukan Pak Didik dan Pak Dadang sedang dalam gedung. Kalau ini kaitannya dengan sifat ya. Tidak juga Pak Didik dan Pak Dadang sedang di dalam gedung, kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri. Ini kaitannya dengan makhrajnya ya. Tak ini juga ada yang membaca ayat qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, atau fi fi'ataini taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum. Ya. Demikian makhraj 3 huruf ta, dal, ta, atau dibalik-balik dal, ta, ta dan sebagainya itu di situ. Ini di pojok lidah agak melenceng ke pojok lidah, pojok gigi itu sudah berubah ya, subhanallah. Ini jangankan lidah manusia, lidah hewan saja ya, yang mana lidahnya hanya sedikit, hanya kecil itu ya, bisa menirukan suara-suara manusia ya. Ya. Coba to, tu bato, to. Ya, perhatikan bahwa to itu tidak menggunakan bibir. Oleh karena itu orang mengucapkan to itu jangan sampai bibirnya, pojok bibir bawah dan atas itu mingkup po. Ya tidak ya. Po itu bibirnya mengap. Ya, menyelesaikan to ya. Karena bibir tidak ikut bekerja. Tetapi nanti sifatnya akan ada sifat itbaq. Itbaq itu pojok lidah dinaikkan sampai melekat ke langit-langit. Melekat ke langit-langit. Jadi lagi-lagi bibir tidak ikut-ikut ya. Toti itu bapo ya. Sekarang dal. Dadidu bad. Ta. Tatitu bad ya. Demikian. Nanti kaitannya dengan cara mengikhfakan nun ketemu ta, nun ketemu dal, ketemu ta itu nanti ketika kita sudah menggabung antara sifat dan makhraj, kita latih satu persatu tuntas sampai bagaimana idhar dan ikhfa'nya dan iqlabnya dan seterusnya. Selanjutnya pojok lidah bekerja dengan pojok gigi atas. Ya. Ini enak menghafalnya ya. Yang tadi itu pojok lidah dengan akar gigi. Sekarang pojok lidah dengan pojok gigi atas. Caranya yaitu pojok lidah ditempelkan ke pojok gigi yang atas, tengah ya, bukan pinggir-pinggir ya. Nah, kemudian caranya menempelkan ini juga ya berdasarkan talaqi atau berdasarkan membaca di hadapan guru ya. Umpamanya hurufnya apa ya? Hurufnya dha, zal, sa ya. Yaitu pojok lidah kalau ditempelkan terlalu menekan ya akhirnya dha itu jadi do. Yang zal jadi dal ya. Yang sa jadi ta ya. Kalau merenggang tidak menempel, sa menjadi sa ya. Zal menjadi wa ila ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ditempelkan tapi tidak ditekan-tekan. Sampai keluar sebagaimana kita dengarkan qori-qori yang ahli itu membacanya. Selama ini banyak santri yang sulit mengucapkan sa. Summa. Jangan dibentak-bentak ya. Caranya adalah kasih aturan mengucapkannya. Coba pojok lidahmu tempelkan ke pojok gigimu yang atas, keluarkan. Dikeluarkan jadi tak. Oh, berarti terlalu menekan. Coba direnggangkan. Sa. Oh, berarti terlalu renggang. Ya, sedang-sedang
sa lah baru betul ya. Untuk pengucapan sa tidak banyak orang salah ya, hanya pemula-pemula saja. Tapi untuk zal dan dha ini bahkan sampai hufat sampai qori masih saja mengucapkan zal itu masih belum banyak yang belum pas. Dari sisi makhraj zal dan dha itu ya terlalu menekan. Umpamanya auzubillah menjadi audubillah, audu ya. Yang sadaqallahul azim mirip-mirip dot ya, atau bahkan sampai mirip-mirip dal ya. Nah, itu za, zi, zu. Jangan za ya, za kalau menjadi huruf za ya. Za, az ya. Tidak ada angin yang keluar ya. Ya, za juga begitu. Ya. Coba zu bad, zu bad, su bas. Nanti bila sudah masuk ke sifatul huruf akan kita jelaskan sifat-sifat daripada 3 huruf tadi, yang mana makhrajnya sama tapi bunyinya tidak sama. Nah, itu karena dibedakan dengan sifat-sifatnya. Ya. Selanjutnya, makhraj pojok lidah yang ketiga, yaitu pojok lidah diposisikan antara gigi atas dan gigi bawah. Seakan-akan pojok lidah itu nyepit antara gigi atas dan bawah. Dan nyepit itulah yang menyebabkan adanya sofir. Sofir itu siul ya. Jadi siul itu adalah suara yang keluar dari cepitan. Karena pojok lidah kejepit gigi atas dan bawah. Tapi sebenarnya tidak betul-betul jepit ya. Karena di antara 3 huruf itu, shad, za, sin, itu ada yang lebih mepet ke gigi atas atau hampir mepet ya, ada yang tengah-tengah, ada yang lebih dekat ke gigi bawah ya. Pertama, shad, as, rasakan, rasanya sepertinya ya pojok lidah itu agak nempel ke gigi atas ya, betul di tengah antara atas dan bawah tapi lebih ke atas. As. Lagi-lagi saya ingin menjelaskan bahwa mengucapkan shad itu tidak usah mecoco, bukan so. Juga gara-gara dipecocokkan itu akhirnya pojok lidah posisinya bisa berubah dari tengah lidah. Ya. Jadi lah enak, betul-betul ada di tengah antara gigi atas dan bawah. Mengapa sih kok tidak boleh mencocok? Karena makhrajnya tidak menggunakan bibir. Kemudian yang kedua, kalau dia itu nanti ada sifat istilah yang tebal. Nah, tebal ini tidak menggunakan bibir. Tebal itu menggunakan pangkal lidah dinaikkan ke atas. Kemudian shad itu ada itbaq ya, pojok lidah melekat ke atas. Lagi-lagi ini tidak ada kaitannya dengan bibir ya. Sasi subas, za ya. Untuk za ini az itu seperti betul-betul tengah-tengah antara gigi atas dan bawah ya. Sehingga menyebabkan adanya sifat sofir, yaitu siul. Selama ini orang kok sepertinya kenal siul itu pada shad saja, padahal 3 huruf itu makhrajnya sama, juga sama-sama 3 itu bersiul. Cuma siulnya shad itu seperti suara angsa, siulnya za seperti kawanan lebah,
Sionya sin seperti suara belalang. Ya. Tapi nanti saja kita jelaskan. Sin, ya di situ tadi as. Ya. Kelihatannya masih langka kita mendengarkan orang membaca sin diucapkan sempurna. Umpamanya wasallimu taslima, sallu alaihi wasallimu taslima. Mestinya wasallimu taslima. Ya. Ya, wasa'a sabila, sasi subas. Saya kira sampai di situ. Nanti pengajian berikutnya kita lanjutkan sifat-sifat huruf, di mana kita kemarin sudah sampai pada sifat istiala ya. Nah sekarang ini saya mau ngasih tambahan atau selingan, di mana saya baru-baru saja membuka buku, kok menemukan penjelasan yang sangat penting. Ada tanya jawab di Syria. Seorang tanya kepada Syekh Quraim Rajih. Syekh Quraim bukan Karim, Quraim. Pakai kaf tapi bacanya Quraim. Itu bergelar sebagai Syekhul Qurra fi Syam, guru besar atau guru daripada guru-guru Al-Quran di Syria ya. Ada orang bertanya bagaimana mengucapkan ikhfa syafawi yang benar, dan dulu sudah saya jelaskan bahwa ikhfa syafawi dengan iqlab itu sama, karena iqlab itu nun mati bertemu ba, kemudian nunnya diganti mim, berarti sudah jadi mim ketemu ba karena diganti mim ya. Ikhfa syafawi mim ketemu ba ya. Kok ada kata-kata ikhfa? Ikhfa itu artinya menyamarkan, dan yang disamarkan itu adalah mim. Karena selama ini ada praktek-praktek yang berbeda-beda. Ada orang yang membaca dengan bibir merenggang, ya. Ada yang bibir menempel tapi tidak ditekan. Ada yang membaca dengan diawali dengan merenggang sambil mendengung sedikit demi sedikit menempel. Nah, kelihatannya masing-masing pendapat itu mengklaim bahwa pendapatnya atau versi dia membaca itu yang terbaik gitu ya. Ya, kalau kemarin saya memilih yang menempel tapi tidak menekan. Itu langsung tul gitu nempel gitu ya. Nah, tetapi jawaban Syekh Quraim Rajih itu sangat bijak ya. Beliau mengatakan bahwa memang kata-kata ikhfa itu samar. Sedangkan yang disamarkan, ikhfa itu menyamarkan. Sedangkan jelas yang disamarkan di sini adalah mim. Nah, mim itu kalau bibir menempel atas dan bawah itu akan hilang ikhfa-nya. Ya seperti izhar, mimnya menjadi jelas gitu ya. Terus beliau mengatakan kalau berdasarkan talaqi, berdasarkan ngaji ke guru-guru saya dulu, ya memang seperti itu, menempel ya. Adapun kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa untuk supaya betul-betul ada ikhfa-nya, ada menyamarkannya, maka mim harus bibir harus direnggangkan sedikit sehingga mim betul-betul samar. Beliau mengatakan ya boleh-boleh saja seperti itu, asal ada gurunya gitu loh. Kalau saya dari guru saya itu nempel, kalau ada guru yang mengajarkan merenggang ya monggo ya. Karena sebenarnya yang diutamakan itu adalah talakinya dari gurunya ya, bukan berdasarkan teori gitu ya. Ya. Terus beliau mengatakan tanpa saling menyalahkan satu sama lain. Sehingga beliau akhirnya mengambil kesimpulan bahwa untuk ikhfa syafawi dan iqlab itu ya akhirnya menjadi khilaf
dua versi. Versi pertama yaitu versi furjah dengan cara bibir merenggang. Versi yang kedua adalah dengan cara bibir atas dan bawah bertemu. Cuman catatan di sini jangan ditekan ya. Itu saja. Jadi kembali ini sebagai sebagai ilmu pengetahuan. Nanti kalau kita mendengar orang membaca yang begini yang begitu, ya tolong saja jangan sampai kita menyalahkan satu sama lain ya. Adapun kalau ada para hufaz, para qari yang berguru kepada guru yang tidak pernah menjelaskan masalah itu, ya guru kan ya juga ada kalanya ilmunya terbatas ya, sehingga nggak tahu masalah itu ya. Ya Anda bisa mengikuti yang mana ya. Sebenarnya kalau yang ikut yang ngetren ya di musabaqah nasional juga qori-qori Arab itu ya yang merenggang itu rupa-rupanya loh agaknya lebih banyak daripada yang menempel. Yang kedua tambahan ya, kapan itu saya menjelaskan bahwa nun mati bila bertemu tak itu ada yang membacanya dengan lidah tidak menempel ke akar gigi, jadi lidahnya diundurkan dari alta, dan itu yang terbanyak dan itu pula yang berlaku selama ini. Tapi belakangan ini ada yang menguatkan bahwa yang betul itu adalah pojok lidah menempel ke gigi, jadi anta ya, dengan alasan bahwa orang Arab itu kalau bicara man anta itu tidak man anta tapi man anta. Tapi begini ini dibantah karena percakapan tidak sebagaimana baca Quran ya. Yang kedua alasannya karena biar sekali pekerjaan. Ketika berdengung itu pojok lidah sudah di makhrajnya tak, sekali pekerjaan. Dan ini ya dibantah bahwa ini dua hukum kok dijadikan satu ya. Di situ ada ikhfa, kemudian di situ ada mengucapkan makhrajnya tak ya. Itu sudah kuat bahwa yang kita pakai itu yang alta. Tapi ini ada penguat lain ya. Penguat lain bahwa itu yang kita pakai. Pertama yaitu adanya ucapan salah seorang ulama tajwid, guru tajwid dari Arab yang mengatakan wa minal khata'i, setengah daripada kesalahan ya inta ikhfa'in nun inta ikhfa'it ta, ketika mengikhfakan nun ketemu ta itu ilsaqul lisan ya, menempelkan lisan atau pojok lidah ke gigi ya, jadi harus direnggangkan. Kemudian yang kedua penguat ya, justru Imam Jazari sendiri yang beliau adalah puncak tokoh perguruan tajwid, ilmu tajwid, itu mengatakan bahwa ya ikhfa itu kan antara izhar dengan idgham, pas tengah-tengah ya. Akan tetapi kalau ada huruf-huruf ikhfa yang makhrajnya mendekati nun, seperti ta itu kan dekat dengan nun ya, dal makhrajnya loh ya, sama-sama di pojok-pojok lidah gitu ya. Ya maka sebaiknya dijarakkan ya, jangan sampai nanti terkesan seakan-akan idgham ya. Jadi jangan anta tetapi alta ya. Ini banyak kata-kata penguat ya, yang kita pilih adalah itu. Kemudian kata Syekh Quraim Ar-Rajih, keterangan ini adalah qaulun hasan, ini ucapan yang bagus. Yang terakhir yaitu masih saja komentar daripada Syekh Quraim Rajih ketika beliau ditanya tentang
bagaimana membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang umum sekarang ini dipakai. Kalau dulu itu lagu Rosoba, Bayati, Hijazi itu kan kesannya hanya lagu-lagu untuk tilawah, untuk membaca Al-Quran dengan suara dan lagu ya yang indah ya. Tapi sebenarnya bacaan tartil juga bisa menggunakan lagu-lagu itu. Ya. Nah, kapan itu saya menjelaskan bahwa ada beberapa ulama Syria yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran memang disunahkan menggunakan lagu-lagu. Tapi bukan berarti lagu tertentu yang ada namanya, ada notnya, ada ajaran bagaimana beloknya, naiknya, turunnya. Tidak ya. Jadi zaman Rasul para sahabat itu nggak kenal namanya baca Al-Quran dengan lagu soba, lagu nahawan, lagu syika dan seterusnya ya. Lagu yang keluar dari tabiatnya sendiri. Satu orang dengan yang lain beda-beda. Kecuali kalau ini niru si A, ini niru si B ya. Nggak apa-apa ya. Terus ditanya bagaimana hukumnya menggunakan lagu-lagu yang ada namanya lagu apa soba nahawan itu, jawabnya minimal makruh ya. Saya sendiri juga agak gimana ya dengan dawuh yang seperti itu ya, padahal saya sendiri juga senang dengan lagu-lagu, karena kalau orang tidak mempelajari lagu dibiarkan melakukan sendiri, malah jangan-jangan melakukan dengan lagu Jawa, lagu ngidung, dan berdasarkan karena itu dari dirinya sendiri. Toh di Arab itu berlaku juga, Mekah, Madinah itu pakai lagu-lagu tertentu yang lagu itu ada namanya ya. Nah ini Syekh Quraim Raja ditanya begitu, jawabnya lagu apapun monggo ndak apa-apa, asal jangan sampai keluar dari kaidah-kaidah tajwid. Ya, itu saja. Dan berikut ini akan saya kirimkan video orang membaca Al-Quran dengan lagu-lagu yang merusak tajwid, memutus-mutus, menghilangkan dengung, mengurangi mad dan seterusnya, hanya karena untuk memaksakan diri dengan lagu tertentu. Ya, akan saya kirimkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.